Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Menemukan Tuhan di Tengah Kesepian. Mari kita baca ayat nas kita pada pagi hari ini dari Mazmur 25 ayat 16 dan 17. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah kesesakan hatiku dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan ada di hari yang baru ini. Dan saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema yang begitu dekat dengan kehidupan banyak orang. Menemukan Tuhan di tengah kesepian. Saudaraku, kesepian adalah salah satu perasaan terdalam yang bisa dirasakan manusia. Kita bisa berada di tengah banyak orang, tapi tetap merasa sendiri. Kita bisa melayani Tuhan, namun merasa tak seorang pun mengerti apa yang kita alami. Kesepian bukan soal tidak ada orang di sekitar kita, tapi tentang tidak ada yang benar-benar memahami hati kita. Namun saudara, dalam kesepian itulah seringkali Tuhan hadir paling nyata. Kadang Tuhan membiarkan kita merasa sendirian, bukan untuk menghukum, tapi untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Mari kita lihat bagian yang pertama, realita kesepian yang tak terhindarkan. Kesepian adalah bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada yang kebal dari rasa sepi, entah itu seorang hamba Tuhan, entah itu seorang yang sukses, atau dia hanya orang biasa. Daud mengalaminya. Dalam Mazmur 25 ayat 16-17 ia berteriak kepada Tuhan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kata sebatang kara di sini menunjukkan betapa dalamnya rasa sepi yang dirasakan oleh Daud. Dia pernah dikelilingi oleh tentara yang banyak. Dia pernah punya kekuasaan sebagai raja, tapi hatinya tetap kesepian. Demikian juga dengan Yesus. Bahkan anak Allah pun mengalami kesepian. Di Taman Getsemani ketika ia berdoa dengan peluh darah, murid-muridnya tertidur. Di kayu salib ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Yesus tahu bagaimana rasanya disalahpahami. Dan Yesus tahu bagaimana rasanya sendirian. Artinya Tuhan mengerti kesepianmu. Yang kedua, tujuan ilahi di balik kesepian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa kesepian tidak selalu buruk? Seringkali Tuhan memakai kesepian untuk mengajar kita mengenal Dia lebih dalam.
Hosea pasal 2 ayat 14 berkata, "Sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia, membawa dia ke padang gurun dan berbicara dengan hatinya." Padang gurun melambangkan kesepian. Di sanalah Tuhan berbicara langsung ke hati kita, tanpa kebisingan dunia, tanpa gangguan manusia. Kesepian adalah undangan dari Tuhan untuk berhenti bergantung pada manusia dan mulai bergantung pada Tuhan. Kadang Tuhan membiarkan kita kehilangan perhatian orang supaya kita menemukan keintiman dengan Tuhan. Ia menyingkirkan suara manusia agar kita bisa mendengar suaranya yang lembut. Saudara, bahagian berikutnya ketika Tuhan tersembunyi di tengah sunyi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang salah paham. Mereka pikir saat Tuhan diam artinya Tuhan jauh. Padahal seringkali Tuhan paling dekat ketika kita merasa paling sepi. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya." Perhatikan, Tuhan itu dekat. Dia tidak pergi. Dia hanya mengubah caranya hadir. Tidak lewat suara keras, tapi lewat kehadiran yang lembut dan damai. Seperti ketika Elia di gua dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Tuhan tidak ada dalam angin, tidak ada dalam gempa, tidak dalam api, tetapi dalam suara yang sepoi-sepoi basah. Di tengah sunyi Elia menemukan Tuhan. Dan mungkin hari ini Tuhan juga mau menemuimu, bukan lewat keramaian, tapi lewat kesunyian hatimu. Berikutnya saudara, belajar menikmati hadirat Tuhan di masa sepi. Saudaraku, ada keindahan dalam kesepian kalau kita mau melihatnya dengan mata iman. Kesepian bisa menjadi waktu terbaik untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Dalam diam kita belajar mengenal suara Tuhan. Dalam sunyi kita belajar mendengarkan isi hatinya. Dan dalam kesepian kita belajar bahwa Tuhan saja cukup. Coba kita renungkan. Saat semua orang menjauh, Tuhan tetap dekat. Saat semua pintu tertutup, tangan Tuhan tetap terbuka. Saat semua orang tidak memahami, Tuhan tetap mengerti. Yesaya 49 ayat 15-16 berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sendiri? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Kesepian bukan tanda Tuhan meninggalkanmu. Justru di saat engkau paling sepi, Tuhan sedang memelukmu paling erat. Saudara, yang terakhir, iman yang bertumbuh dari kesepian. Iman tidak tumbuh dalam keramaian. Iman tumbuh dalam kesunyian. Ketika tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan, disitulah iman kita menjadi nyata. 2 Korintus 12 ayat 9 Paulus berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kesepian mengajarkan kita bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Tidak perlu pengakuan dari manusia untuk merasa berharga. Tidak perlu banyak teman untuk merasa dicintai. Cukup tahu bahwa Tuhan menyertai. Itu sudah lebih dari cukup, saudara. Mazmur 139 ayat 7-10 berkata,
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sekalipun aku terbang sampai ke ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku. Tidak ada tempat yang terlalu sunyi bagi Tuhan untuk menjangkau-Mu. Bahkan dalam kesepian terdalam-Mu, Dia tetap ada. Saudara, mungkin pagi ini saudara sedang merasa sendiri. Tidak ada teman untuk berbagi. Tidak ada yang benar-benar mengerti hatimu. Tapi dengarkan ini. Tuhan tidak meninggalkanmu dalam kesepianmu. Tuhan sedang membentuk imanmu dalam sunyimu. Tuhan tidak meninggalkanmu dalam kesepianmu. Tuhan sedang membentuk imanmu. Dalam sunyimu, Tuhan sedang berbicara kepada hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang hadir di tengah kesepian kami. Saat kami merasa sendiri, Engkau tetap dekat. Saat semua orang menjauh, Engkau tetap setia. Ajari kami untuk menemukan Engkau dalam setiap sunyi kehidupan. Biarlah kami semakin mengenal kasih-Mu yang sempurna dan mengerti bahwa kehadiran-Mu cukup bagi kami. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan mereka, dan berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam semuanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan biarlah belas kasihan-Mu Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesepian bukan berarti Tuhan pergi. Kadang Ia hanya ingin berbicara dalam sunyi. Jangan takut berjalan sendirian, karena langkahmu selalu dijaga Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Kalau renungan pagi ini memberkati saudara, bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.